saatnya kita belajar tentang zikir setelah berwudu, ya, az-zikru ba'dal faraghi minal wudu. Zikir setelah kita berwudu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tidak akan membahas tentang wudu itu seperti apa, tapi kita langsung membahas doanya, ya. Doanya Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kita semuanya. Ada doa sebelum wudu, ada doa setelah wudu, ya. Doa yang Rasulullah SAW teman-teman ajarkan sebelum berwudu itu simpel doanya. Apa doanya? Bismillah, ya. Bahkan para ulama fikih mengatakan bahwasanya ketika kita berwudu, maka hendaklah kita mengucapkan bismillah, karena ini adalah wajib. Dan kalau kita lupa, kita teringat di tengah-tengah berwudu, maka ucapkan bismillah. Mereka memilih pendapat ini dengan dalil yang Rasulullah SAW pernah katakan di dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya beliau mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Kata Rasulullah SAW, tidak ada atau tidak sah wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Azza wa Jal. Jadi kita baca bismillah. Dan ada hadis lagi, Rasulullah SAW pernah, ya, bertanya kepada para sahabatnya, hal ma'a ahadim minkum ma, kata Rasulullah SAW, apakah kalian memiliki air? Fawadha'a yadahu fil ma, kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya setelah disiapkan air, ya, ke dalam air dan mengatakan tawadda'u bismillah, berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Nah, para ulama juga ada yang mengatakan, ulama fikih mengatakan bahwasanya bismillah, jadi mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ya, tidak sampai derajat wajib, ya, wallahu taala a'lam bissawab, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, tidak ada doa-doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa di setiap basuhan air wudu, ya, tidak ada, ya. Karena kita pernah mendapatkan mungkin broadcast atau kabar, ya, yang mana kalau mau membasuh muka itu harus membaca doa-doa tertentu. Kalau mau mencuci tangan harus doa-doa tertentu. Nah, yang demikian itu teman-teman ternyata tidak ada sama sekali anjuran dari Rasulullah SAW. Jadi hadisnya itu tidak sahih. Maka kita tinggalkan, karena kita capek kalau kita misalnya mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita melakukannya, maka amalannya akan tertolak, ya. Kita tidak usah mencari-cari sesuatu dari amal ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Sumbernya kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, ya. Dan hati-hati juga teman-teman, bagi teman-teman yang dapat broadcastan, misalnya ada broadcastan doa-doa misalnya membasuh muka, membasuh tangan, ya, maka tidak perlu kita sebar, ya. Karena nanti yang paling ditakutkan adalah menjadi dosa jariyah, ya. Nah, setelah kita mengetahui doa setelah atau doa sebelum berwudu, ya, adalah bismillah. Kemudian saatnya kita belajar tentang doa ketika kita selesai berwudu. Jadi ada doanya, dan mohon diperhatikan nanti ada bagian yang biasa disebutkan di dalam doa-doa kita setelah wudu, ternyata itu tidak ada anjurannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika selesainya seseorang, ya, selesainya kita dari berwudu, maka doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Ini doanya.
Nah, kita belajar ya teman-teman, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada ilah selain Allah yang berhak diibadahi secara benar. Hanya satu-satunya Allah yang berhak diibadahi, dan kita yakin tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an. Subhanallah, ya, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hati kita dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada tambahan juga ya dalam hadis setelah berwudu ini, yaitu tambahannya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang rajin bertaubat. Subhanallah. Hamba-hambamu yang rajin bertaubat dan menyucikan diri. Lihat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah kita bisa menjadi manusia yang bertaubat kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita pinta adalah Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah hamba ini orang-orang yang kalau berbuat salah maka bersegera untuk bertaubat. Berbuat salah, berbuat dosa, bersegera. Allah gerakkan hati kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang menyucikannya, yang bersuci. Subhanallah. Yang perlu kita perhatikan teman-teman adalah bacaan waj'alni min ibadikas salihin. Ya. Waj'alni min ibadikas salihin ini tidak ada dalilnya ya. Karena biasanya kita ketika berwudu ya, dan ini menjadi kebiasaan ya, ditambah dengan waj'alni min ibadikas salihin. Jadi cukup sampai waj'alni minal mutatahhirin. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Doa yang lain yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan ini hadisnya sahih. Doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Abu Sa'id mengatakan bahwasanya barang siapa yang dia berwudu, kemudian setelah berwudu mengucapkan doa ini, doa seperti doa kafaratul majlis ya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka kata Rasulullah SAW, maka kataba fi riqtin thumma taba'a bi tabi', maka seseorang tersebut ya, ketika membaca doa ini, dan doa ini adalah doa yang luar biasa kalau kita lihat bacaannya ya, subhanaka, maha suci engkau wahai Rabbku, wahai Allah Subhanahu wa taala, wa bihamdika, dan segala puji untukmu, asyhadu an la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun. Maka barang siapa yang baca doa ini, kata Rasulullah SAW, maka akan ditulis di lembaran berwarna putih, kemudian distempel ya, dan tidak akan hancur sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya, doanya mudah. Kalau teman-teman bingung ya, doanya apa? Doanya teman-teman kan sudah hafal, doa kafaratul majlis, baca ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau baca doa yang tadi yang awal ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian doa ini juga punya keutamaan. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan barang siapa yang dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali akan Allah bukakan nih baginya kelak di akhirat
8 pintu surga untuknya. Yadkhulu min ayyiha sya'. Dan pintu surga ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah bukakan dari ke-8 pintu surga ini, kita bisa memasukinya dari pintu manapun yang kita kehendaki. Masya Allah, ini bisa dilakukan oleh bapak-bapak terutama ya, dan oleh kita ibu-ibu. Karena ada dalam hadis lain, kalau ibu-ibu pengen Allah berikan kesempatan untuk bisa masuk dari pintu surga manapun yang kita kehendaki, diantaranya amalannya ya berpuasa di bulan Ramadan, jaga salat 5 waktunya, kemudian mentaati suami kita, dan kita menjaga kemaluan kita ya. 4 syarat itu kalau dipenuhi oleh seorang wanita muslimah, maka kelak nanti di akhirat dia akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dari pintu surga manapun yang dikehendaki. Masya Allah. Dan bagi kaum bapak-bapak, ada doa yang ia bisa baca ya, doa setelah berwudu, syahadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya, subhanallah. Dan ini bisa memberikan ya kesempatan untuk bapak-bapak bisa masuk pintu surga yang 8 dari pintu manapun yang dikehendakinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.